air bening. Seger banget sih sumpah. Mata air coy. Gue nggak jijik sih. Mata air sumpah seger banget airnya. Lu cobain, Dra. Teman-teman, gue udah nyampe di tempat teman gue, Mas Jimmy. Dia yang buat keju Mazaraat. Jadi ini yang gue janjiin, sesuatu yang unik, nggak banyak ada di Indonesia dan dia salah satu yang terbaik. Mas Jimmy ini cheese artisan, dia bikin keju. Gue sapa, ntar kita ngobrol-ngobrol, lu orang denger ilmunya dia banyak banget dan tempatnya asik banget. Ini di lereng Gunung Merapi, masih banyak mata air, terus tadi lihat perjalanannya juga keren banget. Mas Jimmy di sini, gue sapa dulu. Mas Jimmy, apa kabar? Akhirnya, luar biasa. Berapa tahun nggak ketemu? Tiga tahun. Oh, 2 tahun ya? Terakhir kali di Jiva yang kita mau bikin coffee and cheese pairing, ya man? Betul. Tidak ini. Ayo, masuk. Wah, ini tempat baru. Adem banget loh, Mas. Lumayan dong. Ini sejak kapan produksi sini? Kita pindah ke sini dulu. Kita pindah di sini pertengahan Agustus tahun kemarin, Sir. Pertengahan Agustus tahun kemarin, pas pandemi. Agustus tahun kemarin. Jadi dari 2015 akhir kita start Mazaraat. Iya, 2015 ya. 2015 akhir. Pas, ya. Produksi di Keraton. Yang di rumah, yang waktu itu aku kesana. Susu dari sini. Susunya dari sini. Bener dugaanku. Aku duga kayak ngedekat ke arah produksi susu biar lebih maksimum hasilnya, atau enggak? Kualitasnya akan lebih tinggi, susu lebih fresh. Karena proses turun bisa nurun juga ya, gini ya kualitasnya ya. Berarti hampir 5 tahun kami produksi susu perahan pagi misalnya dari sini ke rumah itu 45 menit ya. Dan selama perjalanan mungkin kualitasnya decreasing ya? Ya. Atau enggak? Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan sedikit lah ya. Minimum kayak suhu, pH. Kalau kami kejar 45 menit nyampe Jogja itu harus langsung saat itu juga diproses. Jadi ini jalan bawa siap-siap begitu nyampe langsung proses. Betul. Kalau di sini kita yang nunggu susu selesai diperah. Langsung. Begitu selesai diperah 3,5 menit lah dari peternakan yang suplai ke kita. Bahkan ada yang cuma 2 menit di kampung sebelah. 3,5 menit. Iya betul. 2 menit, gila. Sampai sini susu kita enjoy nyiapinnya, kita nunggu udah prepare semua. Ya, produksi di sini, aging room baru kita bikin di sini. Wih, mantap. Nanti kita lihat asik boleh diajak. Terus mungkin suasana juga pengaruh kali nggak sih ke maksudnya dengan suasana yang nyaman gini? Dingin. Kalau di bawah yang keju-keju kami yang maksimum di keju-keju Mediterranean. Mediterranean. Tapi kalau di sini maka kita bisa explore lebih banyak keju Eropa karena room temperaturnya kan sudah dingin lah. Lebih banyak keju Eropa artinya lebih banyak keju-keju unik nih. Aduh, blue cheese, aduh cakep banget. Ada nanti kita asik. Ini kami kan sejak pandemi, komunikasi kami dengan teman-teman kuliner, chef-chef yang lain itu agak terhambat. Iya. Nah, begitu kemarin agak slow, aku kan lagi setup juga cheese factory di Tasik. Di Tasik Malaya. Ada koperasi di situ punya peralatan keju, kita operate. Kita operatornya. Nah, sama di Silangit, Sumatera Utara. Iya, yang waktu itu Silangit ya? Udah berjalan ya? Kalau yang udah berjalan yang di Brastagi. Brastagi udah running, Gundaling Farm State. Kita mau bikin lagi di Silangit, tapi susu kerbau. Jadi mozzarella di Bufala. Luar biasa. Ini satu-satunya di ASEAN yang punya mozzarella di Bufala. Dan blue keju blue cheese dari Bufala. Kerbau ya. My gosh. Nah, aku happy banget. Mau lihat? Boleh? Ayo. Kita lihat keju. Mbak. Ayo kita lihat keju yuk semuanya. Wah ini, Mas, kalau orang Jakarta bilang kita orang kampung bilang, kok kotaan lu. Lihat pohon bingung. Kayaknya datang hari Minggu kita lagi libur. Produksi Loh, berarti harusnya nggak kesini nih gara-gara aku? Enggak, kita mau kesini karena nanti malam ada acara keluarga di sini. Oh, oke. Istri khawatir nggak bisa nyiapin kan? Jadi acara di sini. Ini aging room. Ya, ini ruang produksi. Permisi. Aging room keren sih Mas kalau ada. Itu. Wah. Ini lab sama ruang butter. Lab sama ruang butter. Jadi bikin keju, bikin butter, bikin krim, butter cream juga ya? Fresh. Cream fresh, butter cream. Buttermilk
itu area primary. Area keju kita ya halloumi, mozzarella. Ya hallouminya enak banget. Mascarpone, lalu aging. Blue cheese juga kan? Blue cheese aging. Ya, aging. Artan, camembert, itu aging. Cheddar ada, lalu tom sama Alpine, Appenzeller. Ini para saudara, nah aku konsultan di beberapa pabrik keju. Dan peralatan yang aku setup di sana jauh lebih bagus daripada peralatan yang ada di kita. Tapi mungkin itu pabrikan. Masih artisan, tapi peralatannya lebih advance. Lebih advance. Nah, ini yang benar-benar artisan. Yang ini kita. Ini buat apa, Mas? Cheese press. Oh, untuk buang cairannya itu ya. Liquid. Di press, masih kita gantung pakai pemberat. Oh iya. Sedangkan yang kita develop di tempat lain udah pakai pneumatic. Pneumatik kan bisa diatur. Ini cheese press kita. Lalu itu storage, ini aging room. Keren banget. Agak cepet ya? Iya. Biar suhunya terjaga. Karena kalau kelamaan suhu sama kelembapannya ngaruh ya. Betul, Mas. Ayo, mau masuk. Tahan napas nggak? Lu lihat keju. Surga. Ini yang bening? Itu Kotiha. Ini ada brine. Oh, brine ya. Yang atas itu Appenzeller, Alpine. Yang sebelah boleh nggak? Yang ini typical Tom. Udah mulai membiru itu ini ya, aging dari keju ya, Mas ya. Yang paling lama, yang paling tua yang mana? Yang paling salah satunya. Yang paling tua ini. Itu berapa tahun, Mas? Atau berapa bulan nih biar pada tahun ya, dikiranya bikin keju cuma plok jadi gitu. Ini kita aging 11 bulan. 11 bulan. Sebulan lagi setahun ya. Itu apa? Lagi setahun. Ini Alpine. Ini Appenzeller sebenarnya. Wah. Gila, ini buat gua aromanya. Surga. Ini cheddar tapi kita coating pakai coffee, cheddar coating pakai coffee. Nanti ada bisa dicicip. Udah ada yang kita panen. Nah, gila. Kita coating pakai kopi sama ghee. Coffee and ghee ya. Jadi keju itu bukan melulu martabak manis pakai keju. Ini keju beneran. Ini apa, Mas? Parmesan? Grana. Kalau parmesan lebih extra hard lagi, lebih gede lagi. Lebih gede kan? Kalau parmesan kalau 60 kilo yang kayak ban mobil gitu kan? Dan itu bahannya berapa ratus liter buat dapat 60 kilo? 650 liter. 650 liter, yieldnya 10%. Kalau parmesan 8-9%. 8-9%. Karena dia extra hard, pematangan minimum 14 bulan. Pematangan minimum 14 bulan. Bukan bisnis, itu investasi. Yes. Makanya kadang di rumah tuh kalau makan, kejunya mahal ya. Susu 8% yieldnya, prosesnya belum, ilmunya, keahliannya, ya itu seni, worth it. Appenzeller. Tapi baru dibikin. Aku nggak berani pegang, takutnya. Enggak, ini semua aman ya. Starter culture yang dari ratusan tahun, ribuan tahun itu, Chef. Jadi memang pembuatannya starter bakteri keju itu memang diperuntukkan untuk preserve. Untuk melindungi keju dari patogen. Kalau tidak dilindungi oleh starter busuk keju, maka bakteri patogen yang masuk. Iya, dan itu jadi membahayakan. Itu yang membahayakan, jadi basi dan racun. Mas, aku ada yang mau nanya, tapi nanti di depan ya. Oke. Keju yang keluar uletnya itu. Itu Kazumarzu. Aku pengen banget coba, tapi ntar kontroversi. Tapi kayak di depan aku mulai kedinginan. Kita mulai My gosh, gila tuh kejunya. Chef Ragil, keju lu gue pegang-pegang ya? Ya, lu belum pegang, gue pegang dulu. Wih, mantap. Gue jadi pengen bikin restoran lagi kalau begini caranya. Aduh. Ini apa? Ini Tom. Tekniknya Tom de Savoie. Tapi karena tekniknya dari daerah Savoie di Prancis,
karena kita bikin di Jogja, namanya jadi Tom the Merapi. Tom the Merapi. Ini Songpolang yang aku bilang tadi. Karakternya mirip-mirip apa? Port Salut. Kalau semi hardis gitu Salut, juga. semi-hard. Lalu ini Goda. Gouda. Kita aging room ada 3 tipe, Chef. Satu yang untuk hard cheese, makanya semi hard sama hard cheese semua di aging room yang Aging ini. room ini. Di Rotowijayan, di rumah, di toko rumah. itu ada 2 aging room, yang satu khusus untuk brie, Yang soft ya? Camembert, Camembert. soft, sama satu lagi khusus untuk blue. Blue nggak bisa dicampur. Karena galak. itunya galak ya, Galak ininya. nular ke yang lain. Pernah kita taruh di satu aging room, semua Aromanya rasa blue, aromanya. bukan cuma aroma, blue ya. Jadi blue semua? Jadi blue semua. Jadi so far gitu. Wah, Karena si itunya apa? Bukan bakteri sebutnya apa ya? iya Jamurnya. Jamur. Benar. Ini Gouda, ini Tom juga tapi yang Tom to Chef, yang dari kambing. Kambing. Nah, Goat cheese. cheese. Lalu ini yang tadi cheddar yang kopi. Cheddar coffee. Loh, cheddar coffee. Bukan cheddar yang buat martabak loh. Orang taunya cheddar martabak sih. Belajar keju begini. Tapi emang nggak semua orang bisa suka keju kayak gini ya Mas ya, karena aroma segala macam ya. Iya. Kalau halloumi itu yakin pasti suka. Rata-rata agak lebih mudah Iya, lah. lebih kuat. Halloumi itu. Bagi kalau udah dipensir, olive Ya, oil, betul. my Ini god. halloumi yang bagusnya di pensir ini. Nanti kita ke Iya, ntar gampang Mas, ntar aja, santai. Kita ini santai mozzarella. ngobrol. Kalau mozzarella udah nggak impress lah ya. Tapi beda juga Mas menurutku. Mozzarella itu ada mozzarella pabrikan kan. Dan Iya. dan tidak sedikit yang dicampur dengan starch loh untuk dapat stretchingnya. Benar. Iya kan? Benar. Rata-rata mainan starch sama palm oil. Iya, supaya stretchingnya Ya, bagus. Begitu dimakan, ya tepung sama minyak. Baju Minyak, expect. yang paling kelihatan sih Iya. minyak. Makanya juga kalau keju yang bisa di room temperatur itu perlu dipertanyakan ya. Iya betul. Kita nggak usah sebut. Pokoknya Iya. itu perlu karena basicnya susu. Susu harus di suhu dingin. Betul. Ini basicnya brie, tapi karena kalau ukuran brie kan aslinya 24 cm, Hmm, sulit lah sulit ya. jualnya. Jadi kita Terlalu gede, bikin, ya. terlalu gede, kita bikin yang Smaller version. Small. Nanti aku juga pengen ngobrolin susu. Kan waktu itu si siapa? Isman. Ya. Isman yang bikinin susunya agak Muhammad Aga untuk kompetisi. Iya. Ntar kita obrolin dikit. Karena pasti banyak orang kopi nonton. Ini bukan jagoannya, ini biangnya. Ini biangnya. Enggak, cuma sempat ngobrol-ngobrol sama Angga dulu waktu filosofi kopi. Pas kesini. Pas kesini kan ada filosofi kopi Jogja buka. Nah ini Ini kita ada bikin kemarin Blue Termignon, Chef. Blue Termignon itu blue yang tidak di piercing. jadi cuma tengah doang, enggak. Jadi dia bahkan kadang nggak keluar blue-nya. Tapi aromanya sama. Ntar Kalau cobain. kita bilang ini yang paling kuat. Ya biasa kan kalau blue cheese itu kan dia di piercing, banyak, terus jadi kayak titiknya biru-birunya banyak jadi gitu kan. Rata blue-nya itu ada spot-spot. Yang seri blue yang Termignon yang kita bikin itu betul-betul ngandalin kekuatan bakteri. Penicillin Roquefort-nya yang blue mold-nya itu untuk interference ke dalam keju tanpa kita piercing. Jadi kadang nggak ada blue-nya tapi taste-nya lebih kuat. strong dong, karena kan kalau piercing kita stimulasi supaya dia tumbuh. Ya, oksidasi. Kalau ini tumbuh sendiri karena saking banyaknya saking kuatnya sih flavornya. Ini memang nggak setiap orang, nggak semua orang suka. Kuat ya kalau yang Termignon. Nah, kalau ngomongnya nggak semua orang suka, itu tadi yang aku tanya. Keju yang ada uletnya, Kazumizu, or apa namanya? Kazumazu. Base-nya itu sebenarnya pecorino, Chef. Biasanya pecorino, tapi kan ada uletnya itu kan? Ya, jadi kayak belatung atau ulet itu atau? Dia maggot ya. Maggot. Belatung ya. Belatung. Belatung. Dia sebenarnya bikin pecorino extra hard, tipikal extra hard mostly di daerah Sardinia. Sardinia kan pantai itu. Iya, dan banyak sarden. Panas. Yes. Setelah mereka press, mereka bikin sempat lalu mereka taruh luar dulu. Di luar dulu, tunggu lalar
tapi jenis lalatnya lalat bukan lalat hijau racun. Iya. Tertentu ya. Tapi Ya. lalat. Sejenis lalat tapi bukan lalat hijau yang maggetnya beracun Iya, gitu kan. Betul. Dia nempel di situ, ninggalin larva. Larva baru di aging. Baru di aging. Nah, itu boleh dimakan selama uletnya hidup. Iya. Kalau uletnya udah mati berarti si keju udah beracun. Itu sampai udah pernah coba, Mas? Enggak. Pernah dibawain sama si Om, Heeh. sama Om William. Aku nggak sempat coba tuh waktu itu. Iya. Begitu denger dia dimasukin ke freezer, belatungnya masih loncat-loncat, aku langsung. Tapi katanya kan gini kan, itu yang aku penasaran Iya, banget. bener. Jadi kalau taruh di meja ini bisa kayak lompat-lompat sampai sekelilingnya putih karena belatungnya kan? Betul. Dan si belatung makan kejunya. Jadi belatungnya enak banget katanya. Belatungnya Gue jelas freak protein. banget. Gue freak banget ya belatungnya enak. Jelas protein ya belatungnya. Tapi belatung memakan keju, habis itu di keju Proses. itu di metabolisme di dalam Iya. badan belatung dikeluarin. Iya. Itu yang jadi kenapa cream. Oh. Jadi creamy, Oke. soft and creamy. Iya. Ya pop Ya kopi luwak lah, kopi luwak lah ya kalau kopi. kopi luwak. Biar enak. Biar enak, persis kopi luwak. Nah, itu yang membuat dia creamy, intensitasnya kuat. Tapi even di Italia pun sudah Tapi kan udah dilarang. ilegal. Benar, ilegal. Cuman di Sardinia dia, dan itu pun cuma keluar pas acara-acara pernikahan. Festif ya? Ya, festif. Betul. Dan masyarakat di situ masih keluarga-keluarga tua tuh masih berusaha mempertahankan barang itu. Iya, Jadi karena kan kayak itu ya, warisan betul. budaya ya budaya. Jadi akhirnya dia terkonsentrasi di daerah Sardinia sama Bergamo tuh dulu ada Bergamo, yang bikin, tapi nggak lalu. Tapi nggak seheboh Iya, betul. Kazumazu. Bikin Kazumaru juga, tapi nggak sebanyak di Sardinia. Ya keju, ya itulah. Kalau yang di rumah cuma tanya cheddar, aduh. Belajar lagi yang banyak. Ayo, Nah, nih Mas Jimmy di Jogja. Di alamatnya mana Mas? Tokonya? Mazaraat Mazara di dalam Benawan, Mas. dalam Benawan. Dalam Pangeran Benowo di Keraton. Keraton. Kan di Google Map juga ada dong. Ada. di Guru. GoFood ada? Nggak ada? Nggak. Nggak ada. Berarti, waktu itu aku biasa pesan terus baru kirim ya? Iya, Ya. Belajar di mana Mas? Aku Belajar keju. kalau baseku kan ada, saya Kanada. baseku kan ada, tapi masih hobi waktu itu, sekedar hobi. Tapi sertifikasiku Putaruru, New Zealand. New Zealand. Lalu terakhir aku ngambil monggo. Makasih. Lalu untuk sertifikasi Asia Pasifik, aku ambilnya di New Zealand. Kan yang megang Asia Pasifik cuma dua, New Zealand sama Australia. Aku ambil yang di Putaruru di New Zealand. Lalu untuk sertifikasi Eropanya aku ngambil di Auvergne di Prancis, di Lycée Agricole. Itu untuk sertifikasi aja, ujian. Aku boleh tanya nggak? Orang Indonesia yang punya sertifikasi itu berapa banyak? Karena kan banyak ya orang Indonesia belajar yang aneh kayak Johan sommelier kelas dunia gitu kan. Kan nggak banyak orang tahu. Tapi kalau keju berapa banyak yang punya sertifikasi Mas? Saya tahu Mas Ada satu teman di Bali, dia certified Perth. Karena dia anak food science di Perth. Tapi yang Prancis, yang certified Prancis, orang Indonesia cuma dua. Aku sama satu lagi di Kuala Lumpur. Tapi orang Indonesia, base-nya di Kuala Lumpur. Berarti kalau di Indonesia cuma satu-satunya, Mas Jimmy, yang stay di sini juga saat ini. Yang Prancis, cuma ada 3 di Asia. Di Asia ada 3. Kalau Jepang nggak kita hitung ya? Iya, Jepang beda cerita Mas. Kalau dalam hal kuliner itu Jepang beda cerita. Michelin Star pun di Jepang tuh paling banyak dibanding sama Prancis sendiri. Itu gila. Aku dan 3 orang, ada satu lagi di Beijing. Di Beijing. Liu Yang itu. Dia juga certified di Prancis. Kami kasarnya ujian itu. Certified itu. Yang cheesemaker Jepang kayak Hisada. Namanya ada Hisada. Dia pindah dari Jepang ke Prancis, bikin pabrik keju di Prancis. Sampai jadi salah satu 10 besar lah. Di Prancis. Baru dia kirim ke Jepang.
Dedikasinya beda ya. Emang beda. Aku beda. langsung beda. Nggak apa-apa, santai ini kita santai. Nggak apa-apa. Ya, memang gila sih mas. Kayak waktu itu pun aku yang pas ke Napa Valley ada acara, ada satu dia memang ahli fermentasi. Dia bisa, aku cuma bilang, I'm from Indonesia. Oh tempe, ini hibiscus. Hah? Gue aja nggak ngerti itu apaan. Dia bisa sampai sedetail itu dan dedikasinya ke produk. My God. Mereka dari sisi itu processing produk mereka ini dedicate benar. Luar biasa. Nah, cuman untungnya satu mereka jual mahal. Ya. Yang kedua produk keju sebanyak itu artisan butter dan keju di Jepang mereka nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Konsumsinya banyak banget. Karena konsumsinya banyak banget. Uh-uh. Gini sih perbandingannya ya. 260 juta penduduk Indonesia. Itu konsumsi dairy produk itu cuma sepertiga dari penduduk Malaysia yang cuma 36 juta. Indonesia 260, Malaysia 36. Jadi satu nih. Indonesia sepertiganya dari Malaysia dijadikan satu. Ya udah, ntar kita matematikain sendiri. Ya, 5 negara ASEAN. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Filipina dijadiin satu baru sama dengan Korea Selatan atau China. Korea Selatan atau China. Nah, sedangkan dari 5 ini Indonesia posisinya paling rendah. Paling bontot. 5 negara ASEAN ini plus China plus Korea Selatan berarti kali 3 baru sama dengan Jepang. My God. Karena dari tahun 64 pemerintah Jepang tuh memaksa anak-anak mereka untuk konsum dairy produk karena mereka main khusus panjang, main jangka panjang. Iya. SDM yang mereka pentingin. Betul. Nah, keuntungan yang kedua adalah dari sisi kita ya. Tadi pertama mereka jual mahal. Yang kedua lahannya terbatas mereka. Negara kecil lahan terbatas. Di Asia kita yang paling punya potensi di Asia. Lahannya paling luas. Lahan kita paling luas. SDM kita banyak. Matahari kita bersinar sepanjang tahun. Pakannya ada terus. Pakan hijauan kita 400 diversity endemik lokal kita. Kami punya kemampuan orang-orang kuliner seperti kalian untuk ngolah itu. Iya. Saya setup, ambil contoh, aku setup di Brastagi. Sedang setup keju, kami ke pasar. Aku lihat ada biji hitam-hitam. Aku tanya, Mas itu apa? Dia bilang, ya ownernya si pabrik peternakan itu bilang, oh itu merica Batak Mas. Namanya andaliman. Andaliman yang ada hitam ya. Kayak Szechuan pepper taste-nya. Terus di-infuse. Tak bawa ke factory, tak infuse. Walhasil Gundali Farmstead yang di Brastagi itu satu-satunya yang punya tom andaliman di dunia. Aku yang bikin di situ pun nggak bisa bikin di Jogja karena nggak ada fresh andaliman. Pabrik keju yang aku setup di Banyuwangi, namanya Moon River Dairy. Aku setup dan karena aku tahu tempatnya ada di tengah-tengah lahan PTPN perkebunan kopi, pala, cengkeh. Aku coating si cheddar di sana pakai kopi, lalu aku coating, aku brand Appenzeller di sana, tak infuse pakai five spice, Staranis, cengkeh, ya. Gila itu, gue penasaran orang banget. Lain nggak punya. Gue penasaran banget, bisa dapat aku beli pesan atau apa nggak yang ini? Gampang, kita kirim. Negara lain nggak punya. Ya itu Indonesia tuh kaya banget dari spices, cuman kita bisa andaliman ya cuman untuk bikin saksang, cuma bikin ini arsik gitu. Nggak diekspor ke arah yang lain gitu. Betul. Padahal wah gila, potensinya luar biasa. Kecombrang Mas pernah nggak? Bisa nggak? Chef Mandip sempat ngomong, karena aku tanya waktu itu ngobrol, combrang ya terlalu intens, terlalu kuat intensnya. Kalau untuk coating boleh deh kayaknya. Jadi mungkin aku rajang, aku drying, sun dry dulu, baru aku campur dengan butter. Butter ini baru untuk coating. Iya, butter untuk coating itu ya. Tadi kayak si kopi tadi ya. Kayak kopi. Terus yang paling aneh lagi apa yang spices paling aneh Pak? Aku lagi riset pakai kluwak. Kluwak rawon yang hitam. Iya. Kalau seharusnya dia akan develop flavor karena pH dan struktur
struktur protein dan protein nabatinya dan kalsiumnya si keju, kemungkinan dia akan develop flavor baru. Flavor baru. Iya. Ya karena itu chemical ininya ya, myriads of chemicalnya ya. Benar. Cuman Aku tiba-tiba nih kepikir yang aneh nih. Kalau pete bisa nggak mas? belum kebayang saya. Belum kebayang. Keju, aroma pete. Jadwalkan. Aku cuma bisa bikin kejunya. Kalian lah orang-orang kuliner yang bikin explore itu. Kalau sampai kita bisa punya AOC sendiri, Appellation Origin Control atau Protected Destination of Origin, kita registerkan ke Jenewa. Bisa ya. Kita bikin, iya kalau nggak laku. Tapi kalau laku, negara lain nggak bisa duplikat, nggak boleh. Iya, nggak boleh dan belum tentu juga mereka punya source-nya. Untungnya di situ. Gregetan. Mbak, tehnya. Gregetan gila ngomongin keju. Nggak ada habisnya. Jadi aku grill ya. Boleh, thank you. Saya cicip dulu. Aku saran mulai dari mozzarella. Kayak aku nungguin sampean mas, biar lebih jelas. Coba dikasih tahu ini apa aja. Oke. Ini mozzarella. Seharusnya pisaunya satu keju nggak boleh nyampur. Nggak boleh nyampur aromanya. Karena kita posisi lagi di tempat produksi bukan di toko. Ya udah. Monggo. Kalau Mas Senda ini laktos. Laktos intoleran. Kalau laktos intoleran. Ada ceritanya nih. Boleh kok mas ini. Karena kalau asal keju yang di aging, laktos intoleran sudah aman karena laktos sudah dikonvert jadi lactic acid. Kecuali fresh cheese ya. Kalau fresh cheese ini mozzarella fresh cheese, makanya tidak aku sarankan kalau untuk laktos intoleran. Tapi kita ada satu lagi produk namanya ghee. Tadi dulu enak Ghee gue ini lactose free. Dia butter, clarified butter. Udah pernah dengar ya? Beda banget sama yang lu beli di supermarket. Iya. Karena ini benar-benar berasa dairy-nya. Terus mungkin pengaruh dari pakannya juga masuk ke arah sini ya. Ke flavornya tuh Banget ya. unik banget karena dari pakan si sapinya itu nyatu ke dalam gitu. Jadi efeknya bukan cuma dari pH, suhu, bakteri, aging, tapi pakan dari si hewan itu juga pengaruh. Kayak kopi tumbuhnya di mana? Kopi itu makan dari mineral dari tanah. Itu yang buat dia jadi berbeda. Nah, inilah artisan yang lo nggak bisa disamakan. Betul. Bahkan kadang gini nggak mas, kayak misalkan produksi let's say perahan sapi bulan Januari sama bulan Agustus, apakah akan sama? Jangankan itu, Sir. Susu perahan pagi sama sore aja beda kok. Nah, pagi sama sore beda. Padahal sama-sama materinya miring ya mas ya? Iya, sama. Bedanya? Jam perah. Sir. Jam Jadi, perah. ruminansia mamalia, kalau jam perahnya dipendekin, volume susunya lebih dikit, tapi fat kontennya lebih tinggi. Concentrate. Ya, sedangkan kalau jam malam kan mereka tidur, waktu panjang, baru perahan pagi. Volumenya banyak, tapi total solidnya lebih sedikit. Oh, karena ketarik ya, saya kata ya. Iya. Sedangkan siang kan mereka bergerak, apalagi kalau free range. Nah, ini baru ngomongin Ini susu. song polang, Chef. Song polang. Creamy, bateri, ada bitternya juga. Aroma keju enak banget. Tapi ya, ini pun mungkin udah nggak semua orang bisa makan ya. Udah tertentu ya. Apalagi nanti yang blue ya. Yang blue nanti terakhir ya. Kalau blue ditaruh pertama, nanti yang belakang ketutup semua rasanya. Enak banget. Creamy, buttery, tapi nggak, ada sedikit bitter, tapi nggak gooey kayak si mozzarella, nggak chewy. Jadi kalau dibikin digigit kayak lu makan butter yang setengah dingin gitu. Nah. Tangy-nya kuat yang ini. Tangy enak. Tangy banget. Tangy strong. Gue langsung mikir bikin apaan, enak. Bikin pasta aja enak ya. Enak banget. Nah ini Tom ini relatif nyaman. Tom the Merapi, nggak setengi yang barusan ya? Nggak. Ini comfort. Untuk lidah kita orang Indonesia Timur, ini comfort. Kemarin pas aku bawa pulang halumi nggak kebagian aku mas. Sikat semua mana aku mas. Untung bawa yang blue cheese.
Aku nggak usah gede-gede kayaknya, Besaran deh. Oh iya. kan masih banyak. Jadi untuk cleansing palette Mbak, tehnya dari satu keju ke keju yang lain. Ini yang Tom de Merapi. Jadi kalau biasa di supermarket Tom de Savoie karena dibuat di Savoie. Kalau ini Tom de Merapi karena dibuat di Merapi. Kalau dipanasin meltnya bagus. Oh, ini mau tuh. Ya, semua melt, Cuma Mbak, kecuali menghalumi. lebih clean, lebih creamy, Ya, lebih gurih. gurih benar. Buat Indonesia jauh lebih cocok ini. Ini kenapa dibanding keju lain untuk orang kita ini lebih mudah diaplikasikan dan comfort. Dan ini kayaknya udah proteinnya kok breakdown hampir nyerup di lidah, Tapi- umaminya tinggi ya. Betul. Umaminya tinggi banget. Jadi pas banget buat lidah Indonesia yang generasi micin. Tapi bukan micin, Karena yang proteinnya udah ke breakdown jadi apa? Amino acid ya. amino acid. Amino acid itu kayak daging yang udah di aging dan dimasak. Wangi banget. Oh ngomong-ngomong itu Mas, kapan hari aku ketemu durian writer. Dia, tapi aku nggak bisa ajak sini karena dia vegan, plant based. Dia bisa sebut bahwa durian itu satu-satunya buah yang mempunyai amino acidnya daging. Betul. Aku baru tahu. Aduh. Kalau di Edan keju itu. yang mirip amino acidnya sama durian itu wasren kayak reblossong, epoa, Epoa. penglepek, marwal. Marwah. Gitu. Kalau ketemu orang-orang yang, aduh gila, gue rasa ilmu gue kecil karena gue bagian masak. Nah di situ kami gelap gulita. Makanya kita saling menerangkan, Mas. Betul, Iya kan? Jangan masing-masing mau terang sendiri. Kita saling kerjasama menerangkan satu sama lain. Ini Surga. ini Tom juga, tapi Tom the Chef. Kayak begitu aja, Mas. Oke, begitu ya. Mm-mm. Ini rasanya embek, Mbak. Nah, ini penggemar lem. Oke. Kalau embek itu berarti ambilnya good milk. Ya. Susu embeknya, susu kambingnya. Itu sama aja, yieldnya sekitar 9%, 10%. Agak lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena susu kambing total solidnya lebih tinggi. Ada mbak ya? Ada. Enak banget. Ini lebih Tapi lebih strong sih goat cheese-nya ya. Oh banget. lebih fragile ya. Di mulut lebih fragile, teksturnya lebih Lebih fragile. light daripada Iya, fragile, light. Ya, Wah, gila nih bikin tacos enak banget. enak. Hah? Ini Tacos. daging kambing. Bikin taco ya kayak ya semacam taco tingtong gitu kan. Taco tingtong ini yang gue bikin kemarin pakai keju ini pecah sih. kami sempat mau milih kemarin antara bikin Tom the Chef atau bikin Manchego. Akhirnya kita combine dua teknik. Kita hybrid antara Tom dengan Manchego. Manchego. Nah, Makanya sebenarnya agak keras. bahannya sama, susu. Agingnya di ruang yang sama. Pemecah susunya renetnya sama kan? Yang membedakan apa? Proses. Proses, tapi bakterinya sama mas, enggak? Bakteri pun nggak ada. Jadi bakteri masuk ingredients ya, Chef ya. Oh, bakteri masuk ke ingredients. 4 parameter prosesnya. Satu suhu, temperatur, kedua waktu, ketiga pH, tingkat keasaman, keempat humidity, Humidity. kelembapan. 4 parameter ini ketemu dengan 4 bahan baku. 1 fresh milk, Ya, 2 renet, renet. bakteri starter, Ya. sama garam laut. Ya. Combine dari 4 ini tercipta sekitar 2000 jenis keju di dunia yang terdaftar. Kalau yang nggak terdaftar bisa 3000. Iya. Bahkan kan kayak beberapa ini kan mungkin juga belum terdaftar kali ya. Kalau yang kayak tadi yang bilang pakai apa namanya andaliman, pakai itu belum. kan pasti belum terdaftar ya. Itu lagi Jadi- kita proses untuk pendaftarannya. Jadi 4 sama 4 bukan 4 tambah 48, bukan 4 kali 4 jadi berapa tuh? 4 ya segitulah, tapi jadi 2000 lebih. Betul. Geser-geser aja bahan bakunya. Tekniknya sama, suhunya semua sama, pH-nya sama, bahan bakunya diganti, jenis starternya diganti, susunya diganti, susu onta kah, susu kerbau kah, Dan end resultnya beda banget. resepnya beda banget. Ya. Ini Hauda. Tapi kayaknya dulu pernah bikin Manchego ya? Manchego kita Pernah bikin kan? Ha? Kayak lo pernah beli. Iya, tapi akhirnya kita ambil di tengah-tengah lah. Lebih kayak butter. Ya, Hauda. Buat bikin itu ya. Apa? Budi Beba lupa. Kastengel. Kastengel. Kebanyakan keju sampai lupa.
Terus apa ya? Nah di Indonesia baru ada Friesian Friesian. Holstein. Friesian Holstein yang hitam putih dari Belanda. Yang di kaleng susu Ah, merek. betul. Tapi kita lagi proses Mbak untuk jersey, sapi jersey yang coklat muda. Kalau itu kita bisa dapat. Jersey itu yang sapi Indonesia itu ya? Enggak, jersey UK Pak. UK, coklat muda. Coklat muda. Kita tapi ngambilnya dari Australia atau New Zealand. Iya. Ini kita lagi proses dari Australia karena kita belum punya memorandum trading sama New Zealand. Jadi kita bisa ngambil dari Australia. Nah itu yang Greenfield kan ngeluarin sekarang jersey. Ada kotak barang Susunya putih, jersey ya. namanya jersey. Khusus sapi jersey, khusus produk dari sapi jersey itu punya label jersey. Diwajibkan itu. Boleh pasang label pasang. jersey dan hanya untuk jersey itu berlaku. Sapi lain kayak Friesian Holstein yang hitam putih dari Belanda atau sapi Saler dari Prancis, Swiss Brown kayak gitu nggak dianggap sama susu. Tapi khusus yang dari jersey dia di label jersey milk. Karena Spesial, memang fat contentnya Beda, emang lebih bagus. top ya. Top notch. Kayak daging wagyu. Di atas Kobe, di atas Wagyu yang cuma bisa dibeli itu the best ya lah. Oh my god. Dan dia dipengaruhi Itu oleh udah ada. pakannya. Pakan dan gini. Betul. Terus aku tiba-tiba ingat satu pertanyaan. Indonesia ada culture keju nggak? Karena kan ada jadah ya yang Dadi. bukan. Nah, dadi. Sama kalau di Sumatera ada dalini horbo. Itu keju atau bukan? Keju. Sir. Itu keju. Keju. Indonesia punya 3 jenis keju aslinya. Nah, Satu Dalini Horbo di Sumatera dalini horbo Sumatera Utara. Kedua Dadi. Dadi di Jawa ya banyak kan ya. Enggak, Dadi Sumatera Barat. Sumatera Barat Iya. malah. Oke. Ketiga Dangke di Enrekang. Dangke di Enrekang. Kalau Dalini Horbo itu dia pembuatannya kayak ricotta. Iya, itu kan mirip banget ricotta di Buffalo kan. Betul. Mirip banget. Benar. Prinsip teknik pembuatannya ricotta. Direct acid, ngangkat protein. Iya. Kalau Dadi itu mirip pembuatannya dengan labneh kalau di Middle East. Heeh. Dan cara makannya pun persis dengan cara makan di Persia, Iran, Irak, itu kan daerah Persia. Cara makannya pun sama, dadi itu dipotong, kasih garam, potongan cabai sama bawang merah. Ya, Itu caranya orang Persis. Persia makan persis. bisa jadi ada influence ya. Mungkin. Mungkin, tapi nggak pernah tahu kita ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi fermentasi di dalam tabung bambu. Oke. Satu lagi di Enrekang, Sulawesi Selatan. Kayak halumi, Chef. Kayak halloumi, Di grill nggak meleleh. namanya Dangke. dangke itu. Aku nggak tahu namanya dulu apa, Hah? tapi pada saat kolonial Belanda datang, dikasih. itu disajikan. Oh. Lalu kolonial pemerintah Belanda mengucapkan terima kasih. Dangke. Ya, dangke itu kan terima kasih dalam bahasa Belanda ya. Dankyu dalam bahasa Dankyu. Belanda, Danke dalam bahasa Jerman, tapi kuping orang kita dengarnya Dankyu, jadi sejak saat itulah namanya jadi Danke. Terima kasih. Sebelumnya nggak tahu namanya apa. Gue baru tahu kalau yang dangke itu. Karena kalau dari Horbo gue tahu. Ya. Yang itu tahu dadi. Nah, Ini gue baru tahu yang kayak halloumi. di grill atau digoreng, dimakan pakai pulut. Pakai pulut. Dibungkusnya pakai daun pisang. Pulut tuh apa? Ya, Pulut ya tuh ketan. buah semacam itu kali ya. Semacam ketan. Macam pulut itu kalau Sumatera kan itu ya. Enrekang tuh Sulawesi Selatan. Sulawesi. Pulut itu ada dua macam sih. Kalau orang Jawa kadang pulut itu kayak getah, tapi ada juga yang pulut itu ketan ya kalau nggak Iya. salah ya. Ntar kita cari tahu coba. Sepertinya semacam Ini ketan. Nah, 3 ini umurnya sudah di atas 500 tahun. Sebelum kolonial Sebelum mereka Belanda. masuk, berarti memang sudah ada. Sudah. Sedangkan di Filipina cuma ada satu. Mm-mm. Namanya kesong putih. Kesong putih. Kesong dari bahasa Spanyol, Ah. queso, artinya keju. Putih artinya putih. Putih ya putih ya. Tekniknya persis sama dengan queso blanco. Ya, Blanco putih juga. Blanco Nah, Blanco itu bahasa karena- Italia putih. itu Gitu. karena penjajahan, Ya. queso blanco. Nah, dia punya kesong putih. Yunan punya kejunya sendiri. Yunan ya, saya pernah tahu. Yang dia basicnya sebenarnya mozzarella. Di aging juga kalau nggak salah ya. Nggak di aging, Sir. Jadi Nggak. mozzarella di stretch panjang, tipis, lalu ada 2 bambu, Heeh. digulung dia Digulung. 2 bambu gitu, tek tek tek, habis itu di sandret. Heeh.
sampai jadi kering. Habis itu bisa digoreng, bisa dijadiin sup. So, Menarik. aku open border mungkin September mungkin sama Om William ke Yunan. Aku pengen tuh lihat barang itu. Wih, menarik banget. Prosesnya. Makanya kalau orang bilang makan keju kayak orang bule, dimalain sama orang Sumatera lu. Kita punya. Kita punya, cuman tidak tereksplor. Satu itu, kedua wilayah Asia banyak dijajah kolonial. Ya, jadi tekan. Betul kan? Susu animal milk untuk penjajah kita cuma bisa ambil susu dari kacang-kacangan nabati. Ya. Walhasil proses pembuatan keju di Asia jadinya tofu. Itu persis dengan proses pembuatan keju. Ada acidify, Ya. ada proses cooking, ada proses pemisahan solid dengan liquid. Solidnya kemudian masukin kain, habis itu dipres. Same proses. Beda Different bahan. raw material aja yang beda. Itu tadi gue mau tanya, sebenarnya tadi di jalan udah sempat kepikir, sebenarnya tahu, sebelum bukan jalan, dari dulu udah kepikir, tahu dan keju. Karena kan sedikit banyak tahu prosesnya lah. Hampir sama gitu loh. Memang Hampir gitu sama. ya. Dan itu memang Nah, ilmu baru, tahu, tekniknya sama dengan keju. Jadi sebenarnya kalau orang yang biasa produksi tahu, kalau mau lebih teliti dengan pH, suhu ruang segala macam, bisa dong, nggak susah dong belajar ini. betul, mereka vegan cheese. Vegan cheese itu tahu. Itu kan vegan cheese. Berarti itu bisa dikulik juga dong, Mas. Kalau bahannya beda, rasanya beda, kualitas kedelainya beda, rasanya beda. Di aging, Ha-ha. beda lagi ceritanya. Pernah makan Chow tofu. Oh, itu my favorite. The best. The best. Chow tofu my favorite. Bau, tapi baunya itu agak berbeda ya. Ada similarnya dengan blue cheese, cuman beda karena yang satu dari nabat, ini dari hewani sama dari organik, nabati. Blue termignon. Dikit aja, dikit. Gue udah mulai kenyang. Tapi gue maunya birunya, Mas. Ayo, sikat, Mbak. Ayo, Mbak. Blue termignon. Ayo, Mas. Lebih intens, lebih creamy. Lebih creamy dan ya gurih. Karena humidnya dia minta lebih humid. Mati. Biasanya ditaruh di cave berair memang bawah di cave. Kita bikin pas bikin di oven itu ideal banget karena dia deep down. Si cave-nya ini air ngalir terus. Humidity tinggi ya? Humidity Mati, sumpah ini enak banget. Dia Aduh, 8% lah. nggak masuk akal. Asli, serius ini enak banget. Ini kayak sama port wine enak ya? Port atau Manisnya kan bantu dikit ya? kalau ada the best sih pakai ikem. Ikan. Nah, sweetnya ketemu saltinessnya ini umaminya keluar benar, savory benar. Bikin yuk. Dari ikem itu malas saya. Gue susah ngomong nih, sumpah. Enak banget. Ntar cobain. Ayo, Cak. Enak banget ini. Tingkat semua. Ini Tom the... Enggak, itu blue termignon. Oh, Blue Termignon, bukan Tom the Blue Termignon. Buat gua daripada semua ini pecah, Yes. tapi Istriku juga paling suka itu. enak banget, soft, creamy, Spicy ada. spices, terus ada sedikit mintinya dikit, Ya, di atasnya ya. tapi nggak terlalu sampai bitter. Ya. Jadi sumpah enak banget. Tapi memang sih nggak semua orang suka karena baunya agak kuat. Tapi buat lu orang yang suka keju apalagi blue cheese, gila ini pecah. Gue makan di Paris belum pernah ada yang seenak ini. Sumpah, gue ke Paris belum pernah ada yang seenak ini. Tapi memang kalau pas di Paris raw butternya edan. Tapi kalau blue cheese Kita lagi bikin malaksas yang kayak yang punya si Bordier namanya ya. Bikin sendiri. Si gede, cuman join kayunya ini aja masih meleset. Tapi belum kalau udah jadi, rapat. Mungkin Asia Pasifik cuma 2 yang punya, kita sama Edan. saya yang di Australia. Gila mas, tapi sempat ini I blew my mind. Gue ke Eropa kemana makan blue cheese, gue cari blue cheese, belum pernah ketemu ini. Kita Ini nggak lebay, yang sumpah. Satunya lagi yang kita kasih nama Ibra, nama anakku yang ketiga. Ibra itu Fomedon Bear. Itu maksud intens ini. Aku beli, aku di rumah ada. Iya, Itu Ibra ada, tapi ini pecah, gila. Blue termignon memang
Enggak juga dia karena kalau di oven di Prancis Blue Termignon itu seasonal. Pas susunya pas bulan kita biasa bikin tuh bulan mendekati habis winter, Beda rasanya. masuk Juni Juli itu bagus. Tapi setelah itu lewat sorry pas mau masuk winter. Mau masuk winter. Mau masuk fall. Jadi berarti lewat begitu udah Juni Juli udah nggak musim. Mas, Aku sorry cari tak potong. Ya. Aku barusan makannya agak pinggir, bagian kulit. Rasanya beda. Oh, beda kan? Natinya. Nanti ya ada udah. Dan bagian pinggir dia ada Brevibacterium linen yang sama Ya. dengan EPOA, Ya. Reblochon. Beda banget tengah sama pinggir. Sumpah rasanya beda total. Karena nggak kita piercing itu tadi kan. Jadi nggak homogen ya. Tapi enak banget. Cuman agingnya lebih lama. Udah. Gua makan keju dulu, lu lihat keju ya. Kalau lo orang mau nyoba, order ke Mazaraat ada di Bali. Di Jogja, sorry, di Mazaraat ada di Jogja. Lu ke Jogja, lu bisa pesen, minta tolong mereka kirim juga bisa. Lu main ke tempatnya lebih banyak lagi macam-macam keju. Ada butter juga, ada mascarpone, ada ini halloumi. Kalau halloumi ntar mesti di grill, ntar kita coba. Banyak banget nih Mas Jimmy itu. Lu orang udah denger, satu-satunya orang di Indonesia yang punya sertifikasi dari Perancis. Gokil, lu mesti coba. Gue udah gak bisa ngomong lagi, mau makan lagi. Kuda? Hah? Dia ngasilin rasa yang keluar tes ketiga yang bukan keju, yang bukan teh. Oh, tart flavor. Tart flavor. Tart flavor itu keluar di white tea ketemu Gouda. Habis itu keluar di green tea ketemu Camembert. ketemu Brie. Dia keluar lagi di Oolong ketemu dengan Tom. Sama dia keluar di black tea ketemu Ibra, ketemu blue cheese. Blue cheese? Ketemu black tea, dia keluar. Oh, iya, make sense. Karena black tea strong juga, ambil kayak port dan ikan. Kalau halloumi fresh cheese kita pasangin sama apa namanya? Sama chamomile, dia camper tapi nggak keluar rasa ketiga. Nah, nih Match tapi nggak. orang mungkin bingung. Pairing itu kadang dari dua macam makanan. Dan pada saat kita makan berbarengan, ada satu sensasi yang berbeda. Contoh paling gampang adalah saat lu makan pisang goreng sama minum kopi hitam panas. Enak sama enak. Jadi waktu ketemu, lu makan bareng, dikunyah bareng, keluar sesuatu yang rasa yang beda. Nah, itu contoh paling gampang. Tapi akan sangat berbeda ceritanya pada saat makanan ini sudah difermentasi. Karena pada saat proses fermentasi keju ketemu dengan fermentasi kopi ada fermentasi ya, ada proses aging. Teh juga ada proses fermentasi. Dan paling umum sama dengan wine. Wine itu fermentasinya semua orang tahu kan di fermentasi. Nah, ini fermentasi dan fermentasi ketemu itu jadi satu rasa yang baru. Ini kapan-kapan kita obrolin, kita coba, dan kalau lo orang penasaran, lo tulis di bawah, kapan-kapan kita bikin acara offline ya, harus offline. Kita bikin pairing, entah keju dengan wine atau wine dengan apa, kapan-kapan kita bikin deh. Gua akan ajak temen gua ngobrolin tentang fermentasi juga, namanya Yohanan Doyo, moga-moga dia mau, kapan-kapan kita ajakin dia ngomongin tentang wine. Gua udah ke Blue Up. Yang kopi. Nah, Cheddar basicnya. basicnya cloudbound cheddar. Cloudbound cheddar. Cloudbound cheddar, jadi yang kita cover pakai cheese cloud-nya. Cheese cloud. Habis itu kita bikin paste pakai butter dan coffee ground. Ya. Sebenarnya bukan butter, kita pakai ghee. Kayak lulur ya. Lulur. Kayak lulur dilulurin pakai ghee dan coffee. Ghee itu clarified butter. Clarified Butter yang udah nggak ada milk solidnya. Nggak ada Lebih ke solid. fatnya aja. Betul. Oke. Pure 100% Pure fat. Butter fat oil. Ya. Itu kita coating. Mhm. Ya di US cuma ada satu yang bikin. Di US cuma ada satu. Di NY ada Beehive Cheese. Oh iya. Dia bikin yang coffee apa? Tapi kayak baru kan dia bikin, bukan produk lama kan? Lebih lama dari kita. Tapi kan baru berapa tahun dia bikin? Nggak, yang kopinya itu. Bener. Nah, pas ke sono nggak ada. Kopinya belum. Kopinya Iya, kan? baru mungkin 3 tahun udah ada.
Iya. 3 tahun udah ada. Itu basicnya British Cheddar, Cloudbound. Lalu Ini? yang mana lagi? Ini. Nah, kalau yang itu, kalau orang kita kenalnya Camembert. 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 Camembert ini kita injek fatnya lebih tinggi karena kita injek creme fresh. Pijak lewat jadi fatnya langsung naik Fatnya lebih persentasenya. tinggi, dia sebenarnya tekniknya sama dengan Briat Safarang. Nah, tapi taste-nya yang ini karena agingnya sama dengan Brie, taste-nya lebih dekat ke Brie. Tapi teksturnya lebih ke Camembert. Taste creamy-nya punya mature-nya punya Brie, tapi sour-nya punya Briat Safarang. Cobain dulu. Alasannya ya padahal tadi udah nyoba, cuman alasannya biar nyoba lagi. Lanjut. Oke. Iya, soft ya. Hampir kayak soft butter ya. Iya, dia runny. Bahkan kalau aging lebih lama, room temperatur, core kejunya masih ada, tapi antara core keju dengan moldnya, dengan rind-nya, tengahnya bisa runny kayak telur setengah matang ya. Iya, hampir kayak ini Hollandaise. Ya. Kayak Hollandaise, kayak namanya nasi Hollandaise. Iya. Toasted baguette, spread red wine, lar. Ada sourdough gitu. Aduh ya. Bolongin tengahnya. Taruh di dalam, bake bareng. Bake bareng, kasih garlic, rosemary, Ya. 180 derajat 10 menit. Kita bisa main kolam keju di Custard ya kan, cheese fondue. Camembert fondue. Aduh, mati enak banget. Ketemu garlic enak ya. Ketemu garlic, ketemu chef enak. Tapi kadang, kalau saya ini kadang ngakalin ya. Kadang orang yang nggak suka bitternya kan. Kadang habis tak bake, tapi nggak pakai garlic. Ya. Kasih honey dikit. Iya, betul. Salt, honey, aduk. Tapi pakainya udah kayak krutong. Ya. Krutong, cocol, wah pecah. Keras kayak gitu, dia melted, dia nyerap di keju. Dan itu biasanya orang Indonesia lebih cocok ya. Blue ini drizzling pakai honey enak banget. Wah, manis ketemu asin. Oh iya, jadi nano, jadi rame rasanya. Ya, savory-nya keluar banget. Dan orang kita comfort makannya. Yes. Enjoy betul. Nah, terus ini Mas, unik nih. Bukan tahu goreng ya, coy. Ntar lu orang kira tahu goreng. Ini halloumi. Halloumi. Yang tadi dibilang prosesnya mirip dengan tahu ya? Iya. Prosesnya mirip dengan tahu. Ini boleh ceritain nggak, Mas? Halloumi ini origin tekniknya kalau di Siprus namanya halloumi. Kalau di Turki namanya helim. Kalau di Arab namanya halum. Halum. Kayak Mediterranean cheese. Satu-satunya keju kita yang kalau di grill atau digoreng atau di bake dia nggak meleleh. Penampakannya benar-benar mirip banget sama tahu ya? Iya. Dan dia benar tahu. Berarti kalau di Indonesia namanya tahu sapi. Semua ini kan tahu sebenarnya. Iya benar. Kalau versi hewani. Nah, habis itu kita bisa olah karena tekstur kayak daging, kita bisa olah macam. Kami bikin kadang pepes keju. Iya. Rendang keju. Iya, bisa. Sate Keju. Om Will bikin sate rica-rica. Pakai ini. Menarik. Jadi dan ini tadi pakai butter juga ya? Dipensir atau pakai minyak biasa? Cuma dipensir di atas aja. teflon aja. Cuman dia laktosnya masih tinggi. Maksudnya laktos nggak boleh yang ini. Kalau laktos intoleran nggak boleh karena laktosnya masih tinggi. Khusus halloumi ya. Berarti dia bisa dibilang nggak dipakai rennet? Dipakai rennet. Tapi dia aging pendek, cuma hitungan hari. Oh, jadi nggak sampai totally gone Dia hanya untuk kompleks flavornya saja. Pas di grill dia caramelize. Browning karamelnya itu makanya dia punya taste karamel. Cobain, Mas. Ayo, Pak. Gurih. Kalau ini pasti suka sih. Kayak tahu. Lebih kenyal, lebih creamy, lebih rich. Ya karena dairy ya, karena dari susu. Ada perbedaan dengan versi aslinya. Kalau versi aslinya di Siprus atau di Turki itu kayak makan laut, Sir. Makan laut. Asin banget itu. Asin pol. Ada alasan nggak? Preserve. Karena briningnya itu. Untuk preserve, benar.
Dan di sana dimakan pakai daun mint sama semangka. Gua nggak kebayang makan keju pakai daun mint sama semangka. Gua kebayang ya mas, kalau halloumi seasin itu yang diceritain, gua bikin sambal. Jadi Ya. sambal ikan asin jadi sambal halloumi. Betul. Kayaknya lebih asik. Jadi, cuman asin bener, Chef. Jadi orang mau makan itu biasanya orang luar Siprus biasanya direndam dulu di Cuci, air 1 jam atau direndam dalam susu 1 jam Supaya saltnya ya, keluar. Iya, ini menarik loh. Kita bisa loh kita bikin sambal keju. Bukan keju biasa dikeringin, tapi sambalnya pakai halloumi. Soalnya kita ada yang bikin penyet keju, Iya, ini bisa banget. digoreng, lalu taruh sambal penyet, sambal combrang di sebelahnya, kayak dicari debu. Kocolnya segar. Aku mau nanya, ini kalau di suhu 70-80 dia melted nggak? Digoreng nggak mel, 150 aja nggak mel. Berarti kalau aku marinate, lalu aku smoke bisa dong? Satu-satunya keju yang bisa hot smoke. Nah, aku kan di rumah ada produksi sei sapi. Ini kalau aku bikin sei keju bisa dong? Satu-satunya yang bisa dia jadi hot smoke. Yang lainnya harus cold smoke. Nggak boleh Iya, iya, karena kalau nggak melted. melted. Yang lainnya cuman boleh maksimum 28-29 Ya, derajat ya. Celcius. Kemudian Ini bisa, mau 90 derajat selama 6 jam juga asapnya. bisa jadi. Cuman tidak disarankan di smoke lama. Ya, karena short ini harus short kan, karena dia nyerapnya lebih gampang. Betul, dia nyerap lebih gampang karena susu. Ya. Kalau nggak juga kelamaan ekspos di suhu ini jadi cepat basi. Dan disarankan sekali di resting 5 hari lah. Gua Chef. nambah. Setelah smoking. Setelah smoking resting 5 hari. Iya. Kalau langsung dimakan rasanya Itu unik, karena kamu bikin sei pun begitu jadi nggak bisa langsung dimakan, nggak ada rasa. Resting dulu saya 2 hari baru rasanya keluar. Ini, udah kapan gue bikin smoke sei? Eneng. Aku cobain. Oh. Ini enak. Ini ketinggalan kita ngomongin. Nah itu memang terakhir kali. Ini emang the best. Tapi kalau makan nggak apa-apa ya. Enak. Itu kita bikin blue. Mhm. Blue reguler kita foam down bear. Ya. Foam down bear kita kasih nama Ibra. anak yang Ibra. Yang Ibra itu ya. Ah, Ibra yang anak nomor 3. Yang ini namanya Atan, nama anakku nomor 2. Lalu kita ada bikin juga goat cheese. Tekniknya krotang itu Sauvignon. Terus kayak camembert gitu, tapi dari susu kambing. Good. Itu nama anakku yang pertama, namanya Kaya. 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 Nama anaknya keren-keren. Coba bapak gue yang bikin namanya Cheese Budi. Sedih banget. 4 minggu yang lalu anakku yang nomor 4 lahir. Wih, Nah. kamu tahu selamat. Ada lagi di sini, yang terakhir, nah kita lagi bingung mikir mau kita kasih ke gimana ya. Oh. Namanya Aiden. Aiden. Nah, mungkin aku bikin Wasrain Revolution Wasrain. itu kita bikin nama dia. Oke. Nah, yang ini hobinya Om William. William yang ini kan. Ya, Blue Termignon. Bisa ketebak. Betul. Kita bikin itu karena pas terakhir kami ke Paris, pas nggak musim Blue Termignon. Oke. Kamu udah titip, Jim, bawain Blue Termignon. Pas kita ke Laurent Dubois, ternyata lagi nggak panen ya. Lagi nggak musim. Waduh, nggak musim, Om. Ya udahlah. Akhirnya kita bikin di Jogja. Akhirnya bikin sendiri. Orang lain bilang nggak musim, tungguin ntar datang lagi cari yang musim. Nggak musim, gue bikin. Udah sedih. Kapan lagi? Kejunya nggak ada pak, yaudah ntar tenang gue bikin aja sendiri. Kalau gue cuma bisa, nggak jual makanan, udah gue bikin aja makanannya. Makanan gampang, keju coy. Itu yang susah makanan itu, Om. Untuk impress dengan ya. persaingan sebanyak apa. Aku kan kepepetnya teman-teman kayak kalian makan keju kan karena kepepet, karena nggak ada yang lainnya. Kepepet karena enak. Memang harus impress bener memang. Ya. Karena kompetisinya tak akui. Benar. Komersial emang lebih ketat. Tapi gini mas, ada alasan juga kenapa kayak aku nggak bikin keju. Ya, Mas. Nggak bisa. Kalau masak gue bisa, bikin keju gue nggak bisa, makan gue bisa. Karena cheese maker ini kan aslinya hanya support system di cerita. Ya, tapi sebenarnya gini kan mas, kayak sekarang sama aja nih, kita di dalam dunia kuliner, nggak ada orang yang jago semua itu, nggak ada. Iya. Ya kan, Mas Jimmy jago bikin keju. Di dalam dapur pun ada yang bikin kulineri, pastry, bakery. Nggak bisa kayak semua orang, gue bisa semuanya, atau nggak ada.
Nanti belum lagi itu masih ada yang bagian coffee, ada lagi bagian tea, ada lagi bagian wine kayak teman kita Johan yang jagoan banget. Masih banyak banget. Aku paling benci memang kalau jalan ke dekat Taman Sari gitu ada tulisan spesialis pempek dan servis AC. Di mana spesialisnya, gue bilang. Kan sama-sama besi mas, kapal selam sama. Oh, iya. Spesialis pempek dan servis AC ada. Ada ya? Papannya masih aku lihat tuh. Pempek dan servis AC. Gimana ya cerita? Boleh kayaknya aku buka toko kelontong nih. Everything ada. Iya. Cuman enggak. Kami senang fermentasi, Sir. Dan memang hanya bagian kami hanya di area fermentasi. Tapi even kita bikin fermented food and beverage yang lain pun kita tahu ekspertis kita cuma di keju. Jadi ya cheese and butter ya kita stick di situ. Kita serahin ke yang lain, ke teman-teman karena mereka lebih punya passionnya, lebih punya waktunya. Ya dan ya memang specialty kita suruh bikin gini juga nggak bisa. Sekarang masanya collab kayak gini kan. Betul, kalau kita bikin sesuatu ya kan. Karena kalau gue suruh bikin kejunya nggak bisa. Gue cuman bikin keju cuma bisa satu, ricotta. Karena gampang, gue kasih asid jadi ricotta, itu kan. Itu paling gampang. Kalau tadi Ronald mintanya ricotta, ketawain gue. Iya, makanya kalau ricotta tuh udah keju ya. Lo beli susu, lo rebus, kasih cuka pun jadi. Ya, enak atau enggak urusan belakangan. Jadi sih, enak enggak tahu ya kan. Teman-teman tapi yang bikin ini chef di luar itu kadang mereka bukan beli mozzarella nih, mereka beli fresh curd. Curdnya mozzarella, curd yang sudah di pH 5,2, lalu mereka stretching di tempat. Mereka masih chef itu bisa stretching. Bisa stretching. Curd itu apa? Gue tahu, tapi yang di rumah nggak tahu. Ya satu kita udah bicarain dulu. Ya dulu. Gue tahu juga dikasih tahu Mas Jimmy, kalau nggak tahu. Itu kan lo request ini, chef. Request untuk bikin putin kan? Iya, yang bikin putin, yang lebih simpel. Ada 2 jenis curd yang populer biasanya. Satu, dan dua-duanya sebenarnya proses keju, tapi di stop di tengah-tengah. Stop di tengah-tengah. Nah, satu jenis itu bikin cheddar. Pas kita bikin cheddar, pas udah slabbing, habis itu cutting. Nah, selanjutnya kan seharusnya setelah proses milling dirajang. Habis itu kan di pressing. Iya. Nah, ini nggak di pressing. Ini langsung diambil, langsung masukin chiller atau kantong plastik, kasih garam, dikocok, jadi squeaky cheese. Kalau dimakan, yang bunyi. Nah, itu seharusnya kalau mau bikin putin, pakai yang itu. Ya, emang cheese curd. Kita kalau di Kanada itu the best itu sudah beef gravy, putin, fries sama beef gravy, lalu cheese curd, squeezy cheese. Nah, itu udah tenang itu perut. Yang kedua, yaitu chef kalau di Eropa atau di US, mereka nggak beli mozzarella. Belinya cheese curd. Karena kalau mereka beli mozzarella atau pizza cheese, mereka hanya bisa bikin pizza di baking. Nah, tapi kalau mereka beli curd yang sudah di pH 5,2, itu pH-nya mozzarella siap di stretching, mereka bisa stretch sendiri sehingga mereka bisa bikin fresh mozzarella. Iya. Kalau kayak pizza Neapolitan kan dia mintanya fresh mozzarella. Dia cuma island ceplok. Jadi ada spot-spot putih. Betul, dia bisa bikin bocconcini sendiri, dia bisa kepang itu keju jadi treccia. Dan dia bisa bikin burrata. Mau diisi krim bisa. Kadang kita isi krim, kadang kita isi ricotta, kadang kita isi bakso, kita isi tomat, macam-macam ya. Apa itu kan pempeknya Italia. Iya betul, burrata. Baru gue mau bahas nih, burrata nggak banyak orang tahu. Dengan gue seneng banget. Kayak mozzarella, teksturnya soft, dalamnya creamy, soft, delicate. Itu bisa. Gue kadang makan siang, gue di sini makannya nggak harus nasi padang, nasi gitu. Warteg pas di sono, burrata satu. Olive oil, salt, potong. Aduh, kelar. Iya. Ininya keluar kan. Dan itu kami bisa dapat order. Kita jual burrata, tapi made by order. Karena nggak bisa lama kan. Betul. Berapa hari? 2-3 hari. Gini, fresh mozza itu the bestnya tuh dikonsumsi
tidak lebih dari 2 jam dia di stretching. 2 jam. Masih hangat. 2 jam, gue pikir 2 hari. Di cutting dia masih kayak medium rare. Apa juicy, milky keluar. Masih melted ya. Betul, dan teksturnya kayak chicken breast. Kalau di cutting itu 2 jam. Di bawah itu yang sudah lewat 2 jam tapi belum masuk chiller. Oke. Di bawah itu yang sudah masuk chiller. Sampai sebulan 2 minggu lah. Sebulan itu pasti pakai benzot. Iya, pengawet ya. Nah, kalau seminggu 2 minggu lah di chiller. Yang paling parah mozzarella yang sudah di frozen. Oh, lagi mozzarella yang di Suruang ya? Wah, yang di Suruang. Bukan mozzarella kayaknya. Bukan mozzarella itu seperti mozzarella. Seperti look like. Iya. Ya, kalau keju natural 100% keju. Nah, yang ini cheese curd itu berarti kan dari susu diproses menjadi cheese curd. Ya. Menggunakan Rennet starternya mozzarella untuk mecah si susunya menjadi curd itu ya. Betul. Sama acidify menggunakan starter atau kalau pakai direct acid biasa pakai citric acid. Atau bahkan ada yang pakai lemon ya, apa gitu ya. Itu motong waktu. Yang jadi tadi gue bilang ricotta cuma dicekot-cekot jadi itu ya. Kita di cheese making agak tidak berselera terhadap direct acid karena taste-nya nggak kompleks. Iya, itu cuman kepepet aja mas. Kalau gue di restoran, ricotta habis, udah beli susu, kasih jadi. Mozzarella pun pakai direct acid kalau kepepet. Iya, kalau kepepet cepat, cuman punya waktu 1 jam harus punya fresh mozzarella, ya mau nggak mau pakai direct acid. Nah terus, yang tanya lagi ada satu. Keju dari susu. Susu mengandung laktos. Tapi dengan proses pemecahan itu, apakah keju selalu mengandung laktos? Untuk orang-orang yang laktos intoleran terutama. Keju di aging di atas 60 hari, laktosnya udah habis. Berarti aman. Aman untuk laktos intoleran karena lactic di-convert jadi lactic acid, fat di-convert jadi fatty acid. Protein di-convert jadi asam amino acid. Ya. Proteolysis amino acid. Kasein, kalsiumnya juga sudah di-breakdown. Jadi lebih mudah udah diproses semua ya. Sudah lebih mudah dicerna. Nutrisinya naik 2 kali 3 kali lipat. Sebenarnya istilah nutrisi naik 2 kali 3 kali lipat itu karena badan lebih mudah mencerna karena proses cernanya udah dibantu dulu oleh bakteri. Dibantu oleh bakteri di luar. Di digest dulu oleh si bakteri. Jadi kalau kita makan sayur 1 kilo sebenarnya bisa kita serap kan maksimum 30%. Makanya di fermented dulu kadang. Kalau di fermented yang kita bisa serap hampir 100%. Betul, makanya kadang banyak orang Korea bilang makanan sehat mereka kimchi karena udah difermentasi. Betul. Nah, balik ke keju. Yang sudah difermentasi 60 hari, 2 bulan. 60 hari. Itu keju apa aja biasanya? Hard cheese rata-rata di atas 60 hari. Hard cheese, pecorino, grana, semua. Gouda, cheddar semua ya. Pecorino itu hitungannya udah tahun. Itu paling mudah dipanen 14 bulan, Sir. 14 bulan. Jadi udah pasti aman banget. Dia dijual biasanya di umur 24 bulan sampai 36 ya. Kayak Parma ham. Iya, betul. Kalau sudah keluar putih-putihnya itu kristalnya amino acid atau kristalnya protein. Protein atau kristalnya kalsium. Kalsiumnya. Kalau di cheddar kan yang putih-putihnya itu kalsium. Kalau di Parma Grana Romano itu dia amino acid, makanya kayak makan micin. Iya, makanya umaminya naik banget. Tapi bukan micin ya. Bukan micin, itu micin alami. Serupa tapi beda. Keras gitu digigit. Berarti hampir semua hard cheese itu lactose free ya? Lactose free. Hampir semua ya? Semua hard cheese lactose free. Semua aging cheese lactose free. Mozzarella, kalau orang paling banyak tahu kan mozzarella sama cheddar. Mozzarella, cheddarnya lactose free. Selama dia natural ya? Iya. Bukan keju proses ya? Iya, itu kita nggak ngomongin proses, kita ngomongin semua natural. Iya, kalau natural, betul-betul keju, lactose free. Oke. Di cream, butter, asal cultured butter, kayak Laborde, Saint Isigny. Iya, cultured. Elevir, tapi yang gourmet, yang bulat. Yang bulat, iya, makanya harganya beda. Kadang lihat, sama-sama butter kayak gini mahal. Gitu. Beda. Culturednya beda. Jadi di saute, kena api gitu. Aromanya beda. Itu yang membedakan. Jadi kalau udah jadi artisan tuh every detail tuh beda banget, nggak kayak sama aja lihat resep butter pakai margarin aja sama, aduh beda. Sampai tepuk jidat. Mantap. Ya happy-nya di situ ya, karena nggak orang lain pun kami kan ngasih makan anak kami dengan itu. Oh iya benar. Kami punya kebutuhan khusus anak yang pertama. Integrity.
bocor jantung. Oh, oke. Gitu, makanan fermented. Yang iya, bisa untuk treatment juga ya? treatment. Rata-rata bocor Fermentasi. jantung tuh umur 9 sampai 13 tahun harus operasi. Oke. Ini karena kita jok fermented food, umur 1,5 nutup otomatis dua lubang. Dua titik bocor itu nutup umur 1,5 tahun nutup sempurna, dan sejak saat itu kayak pancaroba perubahan cuaca gitu, adik-adiknya flu dia enggak, Karena daya tahan tubuhnya nggak kebentuk sendiri. Karena fermented foodnya itu. Protek oleh probiotiknya. Probiotiknya tinggi. Tapi anak kedua, anak ketiga kan udah kendor gitu pasti. Iya, udah beda biasanya. Udah beda effort. Anak pertama tuh kan segalanya, kaki jadi kepala jadi kaki. Tapi itu gue baru tahu. Sebegitu hebatnya ya probiotik dan fermented food itu. Probiotik dapat dari fermented food kan? Karena probiotik itu dia meregenerasi organ dalam, meregenerasi sel. Itu kenapa Ini baru sih. cewek-cewek pada pakai masker kefir. Itu kan sebenarnya bukan memutihkan. Mendingan dimakan dari dalam. Itu bisa. Taruh kulit pun langsung bisa. Langsung bisa. Bisa karena si bakterinya kefir dia meregenerasi sel, Menstimulat untuk regenerasi lagi. meregenerasi sel kulit. Jadi kembali muda kulitnya karena disusun ulang. Disusun ulang. Jadi bukan untuk mutihin, itu untuk meremajakan kulit sebenarnya. Jadi umur kulitnya jadi lebih muda. Betul. Itu kenapa orang-orang di Kaukasia, di Rusia Timur umurnya tembus 120 tahun rata-rata Karena fermented food. karena kefir. Kefir. Ya, mereka konsum kefirnya kuat. Dan itu nggak minum obat ya. Makan keju. Kejunya enak lagi. Kejunya enak di sana, kayak di Armenia juga enak. Mozzarella yang di stretch lalu dikepang jadi tresia, habis itu dikasih jintan hitam. Jintan ya, kayak cumin. Nigelasid. Itu salah satu mozzarella yang paling tua, Macedoli. Tapi gue shock dengan dengar tadi yang jantungnya bocor lalu dengan makan fermented jadi sembuh. Iya, gue bisnis dulu IT saya. Begitu anak sakit ya udahlah. Geser. Geser. Kita bikin sendiri, kita hobi bikin keju itu hobi dulu. Berapa tahun sebelum anak lahir. Begitu anak lahir, sama dokter dikasih itu pilihannya mau treatment medical atau natural. Natural deh om. Ya kalau natural makanannya jadi perhatiin dan usahakan fermented food karena dia akan probiotiknya menstimulasi. Dia mulai meregenerasi yang rusak atau yang kurang. Oke, dan fermented food itu tidak paling banyak mungkin di keju salah satunya dan paling gampang dimakan anak-anak ya. Karena kalau kayak mungkin fermented food kayak kimchi, fermented tahu itu anak-anak belum bisa makan kan. Kami cari memang fermented food yang jumlahnya kecil tapi nutrisinya paling tinggi. Keju salah satu yang volumenya kecil untuk anak kecil tapi nutrisinya paling optimum lah. Oke. Dan kebetulan kami memang hobi bikin keju. Ya karena keluarga sebagian Kanada itu jadi ya plus kami juga dari Sumatera Barat. Tempatnya Dadi. Udah ada dari sejarahnya. Dan sister kami mau bikin keju. Iya itu dia. Jadi ya cuman terusin aja. Istilahnya humble banget, cuman nerusin. Ya bener-bener Seth. Yang zaman dulu tuh lebih jago-jago. Mereka nggak ada pH meter, nggak ada termometer. Semua pakai feeling. Tapi ini keluarnya jadi macam-macam mas. Berarti lebih jago juga dong. Ini humble banget nih, jadi nggak mau ini. Aku nggak kebayang Seth. Mereka ngapalin setiap everything by feeling ya. Ngukur suhu pakai siku, ngukur ICDV pakai lidah sama aroma, dan konsisten. Iya, that's crazy. Bahkan persisten. Iya. Dari waktu ke waktu lebih baik. Yes. Aku baterai pH meter habis udah panik aku. Serius. Kemarin pH meter pecah juga pH meter. Ini anak-anak bikin kira-kira. Udah, senewan aku. Diminum dulu. Iya. Minum. I blew up. Informasinya gila. Mas, thank you banget. Kita masih mau lanjut ngobrol. Cuman ya lo orang lihat dulu semuanya. Ada produksi dan segala macam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin gue akan collab. Moga-moga bisa collab ya. Should be. Harus collab ya. Kita collab bikin food pairing keju dengan yang lain lah. Ntar kita ada di video yang lain. Belum tahu kapan. Ntar gue akan ini. Tokonya ada di mana? Tadi udah kayaknya. Kami ada di. Oh ya, tokonya kalau toko dan kantor kami di Keraton.
Tapi kalau di Bali, kami ada di Potato Head, Metis, Transi Resort, Bulgari, Apurva Kempinski, Kudeta, ada. Oh banyak. Keju kita. Jakarta? Como ada. Kalau Jakarta, di Bali kita nggak ada ditaruh di supermarket, langsung ke hotel-hotel itu. Kalau di Jakarta ada satu supermarket, tapi hanya Grand Lucky. Hanya di Grand Lucky. Dan Wow, hanya Grand Lucky yang SCBD. Grand Lucky. Jadi nggak usah. Di luar SCBD nggak ada. Tapi itu produknya selengkap di Jogja? Aku bilang lengkap karena mereka order semua. Oke. Tapi mereka Availability-nya nggak tahu ya. Jadi gini, rupanya mereka tuh, jadi banyak customer kami yang nyari ke Grand Lucky, sebagian kosong. Rupanya mereka punya daftar customer. Order. Yang begitu barang datang, mereka blasting ke customer mereka. Langsung diambil. Ya, mesti diambil. Berarti tetap paling enak datang ke sini ketemu Mas Jimmy, dijelasin segala macam, nyicip, Betul. terus borong. Betul. Ada di Numi, lalu ada di Cilibin. Cilibin. Di Cilibin ada. Cilibin oke, lalu di apa Namaste apa ya? Yang organic store online itu. Cilibin pokoknya itu. Iya, ada. iya. Fairmont. Fairmont Hotel. Kempinski. Pullman dulu jual bahkan di Delhi-nya. Oke. Jadi udah banyak banget ya. Sebenarnya udah nggak terlalu susah nyarinya ya sekarang ya Jakarta pun ya. Ya nggak terlalu susah. Cuman volume kami bukan saking lakunya chef, tapi saking kecilnya produksi kami. Ya karena artisan. Dan ini organik kan? Ya kita organik. Susunya organik. Susunya kita treatment seorganik mungkin. Karena ya balik lagi kami kan ada kebutuhan khusus dulu. Jadi kami memang hindari chemical. Dan pertama kami jualan juga di pasar organik. Di Jogja ada 3 pasar organik. Jadi benchmarknya pasar organik di Indonesia itu cuma Jogja sama Ubud. Jogja sama Ubud. Nah, ada Jogja salah satu yang paling kuat, ada pasar organik Kamisan dulu. Nah, orang yang kebutuhan khusus kayak cancer survivor, lalu autis dan sindrom ke situ. Oke, karena mau organik, apalagi tambah fermented juga ya, kalau keju ya. Mereka reject badannya juga, reaksi badannya kalau kena chemical. Jadi bisa dibilang superfood juga dong. Harapan kita sih seperti Harapannya gitu ya. Gila dari Mas. sekian banyak yang produsen itu ya kita nyumbang satu. Gila, mantap banget, mantap banget. Ya hari ini pecah. Nah ini ya. Mas, thank you banget. Mampir, ngobrol-ngobrol, jamuannya, dan ilmunya sih yang luar biasa. Nah, Ilmunya luar biasa. Kalau kira-kira lama nggak kesini lagi, tak kirim mapnya sih. Wes, gampang ya. Lupa jalan ya. Ya. Kalau ini mah agak susah nyarinya, karena ini di lereng Merapi ya. Iya, teman-teman. Di lereng Merapi. Ketinggian berapa ini? Ini ketinggian DPL 500-an. 500-an. Nggak begitu tinggi, tapi kita memang mendekat ke peternakan Adem ya. sapi. Nah. Makanya biar produksinya maksimum. Tapi kalau tokonya ada di keraton ya, jadi gampang dapatnya. Ya udah, ngobrol sama Mas Jimmy hari ini udah nyobain keju. Kalau mau nyobain langsung ke Mazaraat di daerah Keraton, di Google bisa. Ntar gue kasih alamatnya juga di bawah. Itu aja sih, lo orang harus coba. Kalau nggak coba lo nggak tahu ini kayak apa enaknya. Kalau cuma nonton doang nggak kebayang gitu. Ya udah, itu aja dulu. Gue pamit, ketemu di video yang lain. See you. See you.